Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor nemenin kalian nih di malam Jumat. Cerita horor kali ini berjudul Petaka Jeruk Nipis. Seperti apa ceritanya guys? Mari kita dengarkan bersama. Jadi guys, cerita ini berasal dari salah satu teman narasumber kita. Sebut saja namanya Pita. Nah, si Pita ini guys ngekos di salah satu daerah di Pulau Jawa. Dia ini ngekos bersama keempat temannya bernama Lita, Adi, dan Aco. Awalnya kehidupan mereka seperti normal-normal saja guys, hingga suatu hari saat mereka bertemu dengan tetangga kos, sebut saja namanya Ira. Nah, Ira ini sosok orang yang agak cuekan gitu guys, ya bisa dibilang agak-agak sinis. Nah, suatu pagi guys, Lita ini ngajak nih si Pita buat sarapan bubur di tempat langganan mereka. Tapi si Pita ini masih malas-malasan gitu guys, masih baru bangun. BTW si Pita ini narasumber kita guys. Dia ini bekerja di salah satu pabrik kain di kota X. Selain itu, lokasi tempat kosnya Pita ini berdekatan dengan rel kereta api guys. Nah, kita balik lagi nih guys. Di ceritanya si Lita ngajakin makan bubur si Pita. Nah, udah mereka berangkat dah tuh naik sebuah sepeda motor. Dan seperti biasa kalau mereka pengen ke tempat bubur itu, mereka harus menyeberangi rel kereta api itu guys. Singkat cerita, sampailah tuh mereka berdua di tempat bubur itu. Nah, setelah mereka selesai makan guys, baliklah tuh mereka melewati lagi rel kereta itu. Tapi guys, sudah banyak kerumunan orang di rel kereta itu. Sepertinya ada korban kecelakaan. Berhentilah tuh si Pita dan Lita menghampiri kerumunan orang-orang itu. Dan mereka kaget guys. Ternyata korban kecelakaan itu adalah tetangga kosan mereka, yaitu Ira. Kalian masih ingat kan sosok Ira, tetangga mereka yang memiliki perawakan cuek dan juga sedikit sinis. Di tempat TKP itu guys, terlihat si Ira ini kayaknya baru pulang dari pasar karena berhamburan tuh belanjaan-belanjaan dia. Dan yang bikin Lita dan Pita shock guys, si Ira ini meninggal tapi tubuhnya tuh udah gak utuh lagi. Ya, kalian tahulah kalau korban ditabrak sama kereta api tuh kondisinya tuh seperti apa. Yang jelas darahnya si Ira ini berceceran di rel kereta itu. Kalian gak usah tanya nih gimana bau amisnya di tempat TKP itu guys. Tidak lama dari itu guys, datanglah nih si Aco dan Adi ikut melihat proses evakuasi jasadnya si Ira ini. Setelah jasad itu dievakuasi guys, si Aco ini nyeletuk nih. Dia bilang di situ kalau bau darahnya si Ira ini amis banget, sampai-sampai tercium tuh sampai di dalam kosan mereka guys. Nah, karena si Aco ini merasa terganggu dengan bau itu, akhirnya dia sok ngide nih untuk memeraskan sebuah jeruk nipis di darah bekas si Ira itu guys. Di situ tuh si Adi, Pita, dan Lita sangat tidak setuju dengan idenya si Aco ini. Karena konon katanya sih guys, kalian pasti pernah dengar nih mitos dimana kalau kita menaruh jeruk nipis atau memeraskan jeruk nipis di darah orang yang sudah meninggal karena kecelakaan, dia bahkan menggentayangi kita. Saat teman-temannya Aco ngomong kayak gitu ke Aco guys, Aco tuh cuman kayak nganggap enteng gitu. Dia malah bilang gak mungkin lah hantu itu bisa ngeganggu apalagi ngebunuh manusia. Dah tuh lah kan, si Aco ini kan emang batu gitu guys. Dia pergilah tuh ke rel kereta api di mana tempat si Ira kecelakaan. Nah, dia tetesin tuh jeruk nipis di darahnya si Ira itu guys, dengan tujuan agar bau amisnya tuh bisa berkurang gitu. Setelah dia tetesin itu guys, beberapa hari kemudian muncullah teror-teror yang tidak mereka sangka.
Dimana Aco ini merasa diganggu atau diteror tuh dengan sosok Ira yang muncul dengan wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Tidak hanya itu guys, si Aco ini seakan-akan ingin diarahkan tuh selalu pergi ke rel kereta api. Tetapi ketiga temannya ini berhasil mencegatnya. Hingga suatu hari si Aco tiba-tiba ingin tuh makan mie ayam langganannya. Nah, dia minta tolong nih sama Pita dan Lita untuk membelikannya. Di situ tuh kan Pita dan Lita lagi jagain si Aco ini guys, karena bisa dibilang Aco ini terus diteror oleh sosok si Ira. Mereka takut kalau Aco nggak ditemenin gitu, bisa-bisa dia diarahkan lagi tuh ke rel kereta, dan kalian pasti tahu endingnya seperti apa. Nah, sedangkan si Adi itu tuh posisinya lagi pergi ke orang pintar gitu guys, meminta solusi atas teror-teror yang mereka alami. Dah tuh akhirnya Pita dan Lita terpaksa meninggalkan si Aco sendirian di kosnya guys. Setelah mereka balik pulang dari membeli mie ayam, mereka melihat ada sekerumpulan orang di tengah jalan guys, lebih tepatnya di dekat rel kereta. Nah, di situ Pita dan Lita perasaan itu kayak nggak enak gitu guys. Mereka udah feeling, semoga aja ini bukan si Aco. Akhirnya mereka pelan-pelan tuh menghampiri kerumunan itu. Terlihat ada satu jasad yang sudah ditutupi daun pisang guys. Nah, saat si Lita memberanikan diri untuk melihat wajah jasad itu, dan ternyata benar itu adalah si Aco. Seketika mereka berdua menangis tuh guys sambil menelpon si Adi. Saat Adi sudah datang di tempat TKP guys, mereka pun menelpon kedua orang tuanya si Aco ini. Nah, di situ mereka berpikir, kenapa sih si Aco ini harus keluar ke kos? Kenapa nggak harus tunggu mereka berdua dulu pulang gitu? Udah beberapa hari kebelakangan, memang si Aco ini diteror habis-habisan guys. Dari mulai dia diganggu saat malam, muncul susuk wanita yang muncul tiba-tiba dari kamar mandi, sampai membuat si Aco ini berhalusinasi. Akhirnya tinggal mereka bertiga lah tuh guys yang ngekos di kos itu. Setiap malam Pita selalu dengar suara tangisannya si Ira dan juga suara teriakannya si Adi yang sangat ketakutan. Pita juga berpikir nih guys, besok dia ingin mengajak Adi dan Lita untuk menemui orang pintar itu lagi, mencari solusi agar mereka tidak diteror lagi seperti ini. Singkat cerita, Adi, Pita dan Lita pergi tuh ke rumah orang pintar itu. Di sana mereka menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk kematiannya si Aco guys. Nah, orang pintar itu menyarankan untuk menyiramkan air daun pepaya ke rel kereta bekas darahnya si Ira, karena dengan itulah bisa meminimkan teror dari rohnya si Ira ini guys. Nah, keesokan harinya pergilah tuh mereka berempat ke rel kereta di mana si Ira meninggal. Mereka melakukan doa-doa. Terus si orang pintar ini sudah membawa air 1 ember gitu beserta dengan centongnya. Sedangkan Pita, Adi dan Lita membawakan daun pepaya yang seperti diminta oleh orang pintar ini guys. Tapi sebelum menyiramkan air itu ke rel kereta itu guys, tiba-tiba si Pita ini ngelihat tuh sosoknya si Aco berada di tengah rel kereta. Entah itu mimpi atau apa gitu guys. Tapi di sisi lain, Lita ini enggak ngelihat Aco, malah dia ngelihat si Ira guys. Tidak lama dari itu datang nih satu kereta melaju dengan sangat cepat. Air daun pepaya yang belum sempat disiramkan ke rel itu terhambur kemana-mana guys. Dan sosok Aco dan Ira yang mereka lihat pelan-pelan menghilang. Nah, setelah hari itu guys, orang pintar itu menyarankan kepada 3 sekawan ini untuk pindah saja dari kos itu. Takutnya teror semakin berlanjut. Nah, akhirnya Adi dan Lita siap-siap nih guys untuk pindah dari kosan itu.
Sedangkan si Pita masih aja tuh guys tinggal di kosan itu. Ya kurang lebih sebulan gitulah. Dia sambil menunggu untuk resign nih dari tempat kerjanya. Nah selama sebulan itu guys, si Pita ini menerima teror yang sangat menyeramkan, dimana setiap malam dia selalu mendengar suaranya si Aco yang lagi teriak-teriak gitu. Ditambah lagi suara rintihannya si Ira yang merasa kesakitan. Belum lagi rohnya si Ira ini kadang memunculkan dirinya dengan wajah yang sangat seram. Itulah yang membuat si Pita ini tidak kuat di kos itu guys. Akhirnya setelah beberapa hari dia memutuskan untuk pindah karena dia juga sudah resign nih dari tempat kerjanya. Konon katanya kosan itu masih kosong nih guys sampai detik ini. Tidak ada orang yang betah tinggal, apalagi berlama-lama di kosan itu. Nggak kebayang sih guys ya, jadi si Pita, Lita dan Adi selain diteror, mereka juga harus kehilangan salah satu teman mereka. Oke guys, itulah salah satu cerita horor hari ini. Seperti biasa, jika kalian baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.